Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Prahasari Nurul Putri dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Distilasi Alkena, karya Wiranagara. Buku ini mengisahkan tentang seseorang yang patah hati lalu berjuang untuk memulihkan hatinya ke keadaan semula. Proses penyembuhan inilah yang membuat dia dewasa dan menjadikan hatinya tegar untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Buku ini diangkat dari kisah nyata sang penulis sendiri, yaitu Bang Wiranagara. Pada intinya, rasa keluh kesah pilu ada di dalam buku ini. Nah, ada buku keduanya, yaitu yang berjudul Dysphoria Inertia. Buku ini lebih menjelaskan tentang bagaimana proses dia bangkit dari keterpurukan hatinya. Dengan dibuatnya dua buku ini, yang pertama yaitu Distilasi Alkena tentang kesedihan, lalu yang kedua yaitu Dysphoria Inertia tentang penyembuhan. Terima kasih sudah menyaksikan video singkat tentang review buku dari Wiranagara, Distilasi Alkena dan Dysphoria Inertia. Semoga pesan yang saya sampaikan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Rianti dari kelas 12 IPS 3. Saya akan sedikit menceritakan tentang buku yang telah saya baca yang berjudul Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa, karya Alfi Syahrin. Buku ini membahas tentang asa yang tetap harus berkobar meskipun kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi dan rencana. Dalam buku ini pula diceritakan bahwa penulis yaitu Alfi Syahrin pernah mengalami salah jurusan ketika kuliah, di mana dia memilih jurusan informatika, sedangkan jurusan yang sangat dia inginkan atau jurusan yang sangat dia minati yaitu jurusan sastra. Meskipun demikian, dia tetap menjalani hari-harinya sebagai mahasiswa jurusan informatika, yaitu dengan cara berusaha untuk menyukai hal-hal yang berkaitan dengan jurusan informatika tersebut dan berusaha untuk memaksimalkan usahanya, sehingga pada akhirnya dia pun bisa lulus dengan menyandang predikat Kamle. Di dalam buku ini juga dijelaskan bahwa hidup itu bukan sebatas peringkat yang pernah kita dapatkan saat sekolah, bukan sebatas alma mater dan juga prestasi yang pernah kita dapatkan semasa kuliah, bukan juga sebatas jumlah saldo di ATM, bukan juga sebatas tidur, bangun, makan, minum, menikah, memiliki anak, dan menanti mati. Namun hidup adalah waktu untuk kita terus bergerak, menggapai mimpi-mimpi yang kita impikan dengan sungguh-sungguh. Buku ini membuat banyak sekali motivasi-motivasi yang dapat mendorong kita untuk bisa jadi lebih semangat dan berusaha keras lagi untuk dapat menggapai impian kita selama ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait buku ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Azhar Septiani dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview buku yang berjudul Invalidate, karya Faradita. Buku ini menceritakan tentang seorang lelaki yang angkuh dan arogan yang bernama Dewa Pradipta. Yang keangkuhannya ini dan kearoganannya tidak berpengaruh pada gadis yang bernama Pelita Senja. Pada awalnya, Dewa hanya ingin mempermainkan perasaan Pelita, tetapi lambat laun, perasaan Dewa hanyut dengan sendirinya. Dan singkatnya, mereka menjalin hubungan yang serius. Sampai tiba akhirnya, Dewa menemukan fakta yang membuatnya trauma di masa lalu. Dan fakta itu ada hubungannya dengan Pelita. Menurut saya sendiri, cerita ini sangat menarik dan alur ceritanya sulit ditebak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aspa Aulia Nur Fauziah. Saya dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang novel, yaitu novel yang berjudul Ayah, karya Andrea Hirata. Novel ini menceritakan tentang Sabari yang awalnya sama sekali tidak tertarik dengan yang namanya cinta, tetapi setelah bertemu dengan Marlena, sikap Sabari berubah 180 derajat dari biasanya. Bahkan Sabari selalu mengirimkan puisi untuk Lena, tapi Lena selalu menolak dan bahkan menghinanya. Hingga suatu hari Sabari mendengar bahwa Lena terjerumus dalam pergaulan bebas. Mendengar hal itu, Sabari mengorbankan dirinya untuk menikahi Lena. Tak lama kemudian, Lena pun melahirkan seorang anak yang diberi nama Zoro, yang tidak tahu siapa ayahnya. Sejak saat itu, Lena sering tidak pulang ke rumah. Lena pun menceraikan Sabari dan bahkan meninggalkan Zoro bersama Sabari.
Saat Zoro berumur 3 tahun, Lena pun kembali bersama laki-laki lain untuk merebut secara paksa Zoro dari tangan Sabari. Saat kejadian itu, Sabari pun kehilangan semangat hidupnya dan bahkan kesadarannya. Melihat Sabari seperti itu, kedua sahabatnya, yakni Ukun dan Tamat, rela mencari Zoro dan Lena dengan modal tekad. Akhirnya mereka pun menemukan Zoro dan Lena dan langsung membawanya pulang. Sabari pun sangat bahagia karena bisa bertemu dengan anaknya yaitu Zoro. Sekian dari saya. Mohon maaf Ibu, saya telat mengumpulkan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pani Rahmasari dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya ingin sedikit menceritakan tentang novel yang berjudul The Conjuring, Diari Si Ocong dan Kawan-Kawan yang ditulis oleh Miss Anne. Di novel ini berisi sekumpulan cerita humor hantu yang tentunya sangat menghibur. The Conjuring menceritakan tentang si Ocong dan kawan-kawannya, yakni genderuwo, suster ngesot, tuyul, dan kuntilanak di kehidupan mereka setelah meninggal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nastarin dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan mereview novel yang berjudul Sheila, karangan dari Bayu Permana. Novel ini berkisah tentang seorang gadis remaja SMA yang bernama Sheila yang menyukai kakak kelasnya yang sangat populer di sekolahnya, yaitu Alan. Karena kepopulerannya itu, Sheila pun merasa minder dan tidak percaya diri, bahkan merasa dia tidak pantas untuk dirinya. Namun tanpa diduga, karena tingkah yang super cerobohnya, dia bisa membuat kisah kasih antara Sheila dan Alan. Hari-hari dilewati dengan suka duka, canda tawa. Namun hal buruk pun terjadi. Tanpa diduga, takdir berkehendak lain yang mengakibatkan dua orang yang saling mencintai harus berpisah. Inilah kisah Alan dan Sheila yang sama-sama terluka, rapuh, dan memiliki rahasia yang tanpa diduga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Ayu Anggraini dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menceritakan tentang buku yang berjudul Confession yang ditulis oleh Fahrizina Rofiq. Di dalam buku ini menceritakan tentang Karina Ozila yang bertemu dengan Alan Abimanyu, senior populer dengan segala kejeniusannya di SMA, yang ternyata adalah teman masa sekolah dasarnya yang biasa disebut Abi Gendut, karena ia gendut serta anaknya lamban. Tetapi saat di SMA, Alan Abimanyu sudah berubah. Ia sangat pintar dan tampan, sehingga Karina Ozila menyukainya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Citra dari 12 IPS 3. Saya akan menceritakan novel yang berjudul Indigo. Dari cerita ini diceritakan seorang anak yang bernama Agni yang usianya masih kecil. Dia sedang bermain di kamarnya dengan boneka kesayangannya. Dia melihat ada seorang anak seusianya yang berada di kamarnya. Dia mengajak main anak itu. Tak lama, ibunya datang menghampiri Agni, dan Agni pun menceritakan pengalamannya yang bermain dengan anak itu, tetapi ibunya tidak melihat anak itu. Ibunya hanya melihat Agni dan bonekanya. Jadi ibunya menyimpulkan bahwa Agni bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Delvani Putri. Saya dari kelas 12 IPS 3. Selama seminggu ini, saya telah selesai membaca 3 novel, dan yang akan saya sedikit ceritakan mengenai isinya yaitu novel Mariposa yang ditulis oleh Luluk Haep, di mana novel Mariposa ini menjelaskan tentang seorang gadis bernama Acha yang sangat pintar dan cantik. Dia berpindah sekolah
Lalu dia mencintai salah satu siswa di sekolah tersebut yang bernama Iqbal. Berbeda dengan Aca yang menyukai pria tersebut yaitu Iqbal. Iqbal sangat dingin dan kalem, dia tidak membalas cintanya Aca pada saat itu. Namun seiring berjalannya waktu, dengan kegigihan Aca mengejar Iqbal, akhirnya Iqbal luluh dan Iqbal pun menjadi mariposa, berbalik cinta kepada Aca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Hoirunisa dari kelas 12 PS3. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang novel The Secret of Love yang ditulis oleh Andi Tenteri Ayumasari. Jadi novel ini menceritakan tentang Olive yang harus bertunangan dengan Rafael dan pergi ke Jepang demi cita-citanya. Bukan cuma itu, Luna, sahabat Olive, juga mesti makan hati akibat Raja yang ketahuan selingkuh dengan Dina. Jadi Olive itu tidak bersalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fanny Putri Tani dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menyampaikan novel berjudul Kata yang ditulis oleh Rintik Seduh. Novel ini menceritakan seorang mahasiswa berjurusan komunikasi yaitu Bintan. Ia adalah seorang anak pendiam. Nah, suatu ketika ia bertemu dengan Nugraha. Nugraha adalah seorang pria yang tidak bisa diam, kebalikannya dari Bintan. Nah, Nugraha ini menyukai Bintan, namun Bintan masih belum bisa membuka hatinya karena masih teringat akan sosok Biru. Biru adalah teman masa lalunya yang sering masih ia ingat yang tiba-tiba pergi meninggalkannya. Namun pada akhirnya Nugraha dan Bintan akhirnya bisa bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.